Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi dengan kami di kedai podcast Kedai 51 ya. Hari ini kami dengan Bung Mulya Nasution ya sebagai senior jurnalis akan berbincang-bincang karena kita kebetulan akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Betul. Nah, ini banyak debatable ya dari kalangan akar rumput ya. Memang merdeka yang kita udah ada yang bilang macam-macam lah ya, nah kita bahas lah. Jadi apa yang ingin kita dapatkan dalam pencapaian pada suatu tahun Indonesia merdeka? Mutu daripada rasa kemerdekaan itukah atau simbol-simbol merdekanya saja yang untuk dirayakan atau apa? Sebenarnya sih kalau saya lihat ya yang lebih esensial itu Bang, kemerdekaan itu kan juga yang paling penting adalah kemerdekaan untuk bebas menyatakan pendapat, kemudian kemerdekaan secara ekonomi bagi masyarakat luas. Artinya apa? Yang kaya itu nggak hanya segelintir orang, tetapi juga orang-orang yang mungkin hidupnya itu papa gitu loh ya. Mestinya kan itu akan semakin sedikit yang hidupnya prihatin. Itu dia. Kalau begitu kita bikin dulu dong definisi merdekanya. Kriteria merdeka itu apa? Dulu kan kita merdeka dengan status ada Republik Indonesia. Oke. Kita memiliki sebuah pemerintah yang resmi. Ada anak bangsa yang bisa dideklarasikan diakui secara konstitusional bahwa ini adalah republik yang tidak ingin berdaulat. Ya. Nah, setelah berdaulat, setelah ada nama RI, ada bendera dan sebagainya sesuai dengan kelengkapan sebuah negara, lalu kita masuk kepada tahapan berikutnya. Tahapan bagaimana negara itu dengan isinya bisa memiliki persyaratan sebuah negara yang baik dan bermartabat. Misalnya kesehatan, pendidikan, keuangan dari rakyatnya, keuangan dan negaranya, pertahanannya, semua itu harus tercakup gitu. Setelah 81 tahun kita merdeka, saya pribadi melihat memang masih banyak carut marut yang harus kita benahi. Walaupun secara institusional ya, konstitusional kita sudah ada bangun negaranya bernama RI. Tapi fakta yang di lapangan kita hadapi sekarang ini, ada yang bilang sama saya, ya kita mau merdeka tapi merdeka apanya katanya kan. Kita pajang bendera merah putih tapi faktanya pemerintah yang mengelola negara ini memajakin rakyatnya. Gak ada bedanya zaman dulu, zaman Belanda, zaman dijajah. Nah ini bagaimana kita menyikapi sikap-sikap kritis dari rakyat ya, yang mencoba melihat bahwa pengelolaan negara ini makin kemari agak semrawut gitu, kayak preman gitu. Banyak yang menyebut begitu. Ini saya mengutip dari pengalaman di lapangan. Ya, kalau masalah perpajakan ini kan satu concern yang memang harus dibenahi ya. Artinya apa? Negara ini kan sangat kaya dengan sumber daya alam. Nah, potensi ini kan sebenarnya harus dikelola oleh negara. Tidak bisa dengan serta-merta serahkan kepada pihak swasta. Yang mana pada akhirnya yang kaya raya itu adalah segelintir orang. Sementara negaranya sendiri berhutang ke lembaga-lembaga keuangan negara yang berstatus internasional gitu ya. Kalau itu dikelola dengan sangat jeli, prudent, mendapatkan benefit yang komprehensif bagi negara dan juga bagi masyarakat, tentu saja pajak yang seharusnya dikutip dari masyarakat itu kan dapat dikurangi. Sementara sekarang yang dirasakan oleh masyarakat kan intensifikasi item-item yang terkait dengan perpajakan. Itu yang mungkin membuat masyarakat merasa, loh, kita udah 81 tahun merdeka kok pajak tuh makin ganas ini gitu loh. Jadi memang kalau saya pribadi ya, hati maaf ya, saya juga belum minta apa-apa. Ya, untuk teman-teman di netizen ya, saya pun juga. Artinya saya melihat banyak tokoh-tokoh kemerdekaan itu yang memang berbuat baik dengan saya. Termasuk keluarga saya, Pak Jenderal Abdullah Nasution, satu tokoh. Tapi mereka hidup sederhana sekali ya. Belum lagi seperti saya lihat Jalan Bung Hatta ya.
kemudian kita tahu Sapri, saya pernah ketemu dengan keluarganya Salimnya Ibong, ada Abu Ibong ya Ibong Sareka ya, dia adalah cucunya Abu Salimnya. Jadi mereka itu hidup sederhana ya, dan mereka memang sangat menghormati. Nah, pertanyaan kita, yang pemerintah sekarang ini kan nggak pernah mungkin punya hubungan dengan sejarah kemerdekaan itu ya, dan anak-anak baru ya. Apakah mereka betul-betul punya nilai sejarah etos yang kuat atau hanya jargon saja menyebut-nyebut merah putih? Tapi sebenarnya mereka tidak merah putih ya. Buktinya apa? Mereka maling. Banyak pejabat-pejabat yang mencuri harta negara ini. Kita jarang mendengar dulu yang begitu kan. Para tokoh-tokoh itu ya, Pak Hugeng yang jenderal ya. Nah, tapi sekarang ini kalau kita lihat mulai dari kasusnya Jalpitsus, kita lihat kasusnya Timah, kasusnya Pertamina, anak-anak muda itu yang membatin duit ngoplosan itu dari pertamina minyak Pertali ke pertama itu gila kan. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa Republik ini masih utuh, masih cinta, dan kita memang perlu merayakan kemerdekaan karena perjuangan daripada pendahulu kita. Tapi prakteknya cara pemilihan itu malingnya gede banget. Nah, ini yang saya pikir menjadi PR-nya pemerintah sekarang, menanamkan rasa kebangsaan ya pada saat kita merdeka, bahwa merdeka itu benar-benar utuh, bukan hanya merdeka-merdekaan. Ya kan? Nah ini yang saya pikir, atau bisa nggak mulai kasih gambaran sedikit lah, pencerahan buat netizennya bahwa kita ini, kalaupun Anda tidak merasa yakin merayakan kemerdekaan ini, paling tidak kita menghormati para leluhur ya, pejuang-pejuangnya yang telah dengan tulus berjuang mengorbankan jiwa dan untuk adanya Indonesia. Kayak teman saya, bapaknya itu salah satu yang mendeklarasikan Indonesia, Ahmad Rono di Puro. Anaknya teman saya gitu. Dia ikut berjuang mendeklarasikan kemerdekaan. Itu yang saya lihat. Nah itu luar biasa. Ada juga pahlawan-pahlawan lain yang nggak dikenal. Dan keluarganya itu mestinya dikasih bingkisan. Tadi saya lihat macam bertua kan dulu pernah ikut berjuang yang waktu pada hari kan. Nah harusnya negara memberikan semacam bingkisan ke mereka. Ya. Jadi rakyat jangan dipungut lagi biaya kan untuk ikut merayakan kemerdekaan. Udah susah dipungut lagi sama RT. Ya kalau saya sih ngelihat itu kan simbolis Pak. Yang penting itu kan bagaimana pengelola pemerintahan ini dari yang lalu sampai yang sekarang itu kan betul-betul membuat satu kebijakan yang mana kebijakan itu memang secara real berpihak kepada masyarakat luas, bukan kepada segelintir atau sekelompok orang yang pada akhirnya sekelompok orang ini sangat kaya raya dan punya segalanya. Pada akhirnya mereka punya keinginan juga untuk mempengaruhi perpolitikan. Mereka menjadi donatur yang betul-betul menyokong partai politik, sehingga partai politik itu juga sangat tergantung kepada sokongan dana. Dan pada akhirnya kan terjadi agenda-agenda para oligarki ini masuk ke dalam pemerintahan, dan akibatnya apa? Dia akan mempengaruhi undang-undang, produk undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dia akan mempengaruhi birokrasi, pejabat-pejabat tinggi yang ada di birokrasi, mungkin menterinya, mungkin wamennya, mungkin eselon satunya, eselon duanya. Itu juga di militer dan juga di kepolisian. Pada akhirnya kan yang lebih mengemuka itu adalah kepentingan segelintir orang. Seharusnya kan nggak boleh politik negara yang harus diutamakan. Politik negara itu buat semuanya, bukan hanya masyarakat yang elit aja, tetapi juga masyarakat yang kecil yang mungkin hidupnya itu mau cari makan besok aja masih mikir apa yang harus dikerjakan gitu loh. Dan itu kan secara real kalau kita berjalan ke banyak tempat kan masih kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya mau tanya, kapan mau jalan itu? Kita kan udah berjalan itu 80 tahun ya. Kalau orang lahir tahun 45 itu udah sepuh, 81 tahun. Sudah cukup makan asam garam ya. Nah, saya kan bisa lihat cerita
Ada orang yang lahir tahun 45 sampai tahun 2020 masih miskin juga, 3 keturunan. Jadi dia nggak merasakan sentuhan kemerdekaan itu ya, karena mungkin dia di posisi yang relatif ya tidak tersentuh zaman apa pembangunan. Nah, di daerah-daerah kita lihat di desa-desa masih banyak sekolah yang terhubungan oleh jembatan yang sangat sederhana. Sekolah, infrastruktur pun payah. Nah, artinya kemerdekaan yang kita cita-citakan, yang kita sampaikan belum menyentuh substansi yang diharapkan oleh rakyat banyak. Ini kalau saya mau boleh mengatakan, kenapa? Buktinya tingkat kemiskinan yang makin menyebar banyak sekali ya. Kesulitan orang mendapatkan modal usaha di UMKM yang katanya banyak orang diperlukan. Nah, belum merdeka. Ya, artinya apa? Desain dari birokrasi baik itu yang ada di kementerian, kalau dulu departemen ya, baik itu yang ada di perbankan misalnya ya, itu kan tidak betul-betul prudent untuk memajukan ekonomi rakyat. Ya ganti pemerintahnya kalau gitu. Artinya orang-orang yang tidak becus ya kita ganti. Rakyat butuhnya yang betul-betul peduli sama rakyat, kan bisa kan, masih banyak orang-orang ahli kita yang mau berdedikasi. Kalau pegawai negeri kan kalau dipecahkan agak susah nih Pak. Kalau diganti bisa, itu kan. Soalnya kan pergantian-pergantian itu di departemen itu kan sudah terjadi. Misalnya departemen pekerjaan umum yang kita tahu, misalnya juga terjadi di departemen atau kementerian pertanian, gitu loh ya. Cuman kan memang tidak serta-merta juga akan ada perbaikan seketika itu juga, kan ada proses-proses yang juga membuat birokrasinya mungkin masih lamban, responsibility-nya belum sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, tapi masih memikirkan kepentingan kelompok, kepentingan orang per orang, itu yang menurut saya juga sangat miris ya. Sekarang gini, saya mau tanya. Saya kemarin ada diskusi bertemu dengan salah satu menteri, saya juga berpenasihat. Kami ngumpul. Nah, kita bicara mengenai masalah sistem atau leadership. Ternyata kami kompak sudah berapa puluh tahun para pejabat. Saya bilang itu karena leadership, kepemimpinan yang dimiliki oleh sosok waktu itu Pak Nur ya, kami kan kumpul tetap akrab ya. Jadi sistem memang bisa kita jadikan satu alat, tapi gaya kepemimpinan itu menentukan juga orang loyal ya. Ada friendship, ada saya pernah dengar di Amerika waktu saya tanya, kenapa waktu itu CNN, saya di Amerika tanya CNN itu kenapa bisa berhasil menjadi TV yang bersifat waktu itu cable, tapi bisa mendunia kemana-mana memberitakan perang terus. Kuncinya 3, RDF, respect, dignity, and friendship, menghormati. Nah, saya melihat aspek R ini tidak tercapai. Rakyat ketika bersentuhan dengan aparat ya, ada yang seperti terpisah. Nah, ini nggak baik, tidak respected ya. Jadi bagaimana kita membangun sebuah negara merdeka ya, ketika para isinya, stakeholdersnya sendiri, ada sebagian besar yang menjadi mayoritas itu kurang dihormati. Sekarang saya melihat rakyat kecil itu kurang dihormati. Memang kesombongan sudah mulai. Contohnya kasus departemen PU lah kemarin, PU dengan seorang peneliti kan, yang dia itu sangat arogan dengan karyawannya. Ya, tapi saya nggak sepakat Pak, karena gitu, Menteri PU itu membenahi di dalam loh. Betul. Banyak pejabat-pejabat tinggi yang selama ini tanda kutip dia bermasalah kan dipangkasin itu, diganti dengan yang baru. Itu biasa, perlawanan itu kadang-kadang hal-hal yang kecil jadi obstacle dan akhirnya mereka membutuhkan isu-isu yang minor gitu loh. Seolah persoalannya itu adalah persoalan minor, padahal kan sebenarnya kan ada background yang mungkin orang-orang yang tergusur ini akhirnya melakukan perlawanan dengan cara dialog. Saya melihatnya begitu. Tapi kan dia nggak usah terlalu, karena ini kan ada isu juga soal dari luar negeri dengan keluarganya. Oh itu memang kemarin sempat jadi kontroversi. Jadi maksud saya tuh nggak, saya ini tidak membela Nurul. Saya 7 tahun menjadi penasihatnya. Saya juga menjadi penasihat Pak Mensos, penasihat kami saya. Jadi Mensos di zamannya Megawati, di zaman SBY ya. Jadi pola leadership dari seorang menteri itu ya,
itu banyak berpengaruh terhadap sikap loyalitas bawah Oke. aparatnya. Nah, presiden juga begitu. Kalau presiden itu juga mampu memanage timnya, itu bisa diberikan semacam semangat. Nah, sekarang kalau kita lihat ini Pak Prabowo ini banyak kali bicara nih, pidato sana sini kan. Itu bersalahan lagi kan ini pidatonya. Nanti kalau Pak Jokowi nggak pidato disalahin lagi bang. Gimana sih dia? Lebih baik diam, asduku itu alamat bodoh, daripada bicara tapi salah. Kan ada pepatah mengatakan, kalau kau nggak yakin itu benar, diam. Kan? Gibran diam disalahin juga. Nah, mungkin dia nggak tahu apa-apa. Iya kan, daripada dia ngomong salah kan, ini udah diam ya. Dia mau ngomong apa? Nah, tapi ada yang dia main karet namanya kan. Nah, main karet di mana? Ya, di waktu satu kunjungan dia dengan karet. Nah, ya, jamnya sederhana untuk ini kadang-kadang nasi padang kan ya, kalau dia pasti karena ada kerjaan lagi ya ibu ya mungkin itu jauh lebih baik lah saya pikir karena saya mikir bahwa negeri ini aman-aman saja kan antara wakil presiden nanti hyper itu ya. Nah, cuman kita mengisi kemerdekaan ini bagaimana supaya rakyat yang sebagian besar masih dalam kondisi berharap hidup lebih baik itu betul-betul bisa merdeka secara keuangan, merdeka secara ekonomi, merdeka secara martabat ya. Nah ini yang saya lihat untuk martabat saja merdeka susah. Yang ada martabat ya. Martabat aja dan maksud saya itu. Jadi ini yang harus masukan buat para pengelola negara ini. Pak Prabowo yang saya hormati, Pak Gibran, ya saya panggilnya Mas Gibran waktu acara itu gitu ya. Saya dimarahin dengan Pak Pampres kan, saya lupa kalau dia dulu presiden. Tapi no way lah ya. Tapi apapun dia muda, masih sangat youngsters ya. Nah dari situlah saya berpikir kita ini harus belajar saling memberi pengetahuan perilaku atau karena kemerdekaan ini tidak bisa dicapai hanya dengan lip service. Iya, sepakat gitu. Kita harus menunjukkan kepala kepada para pejuang terdahulu ya. Berapa sulitnya dulu kita mengatasi kemerdekaan ini, mengatakannya. Tidak enak-enak terus sekarang kita merasa sudah. Itu yang menurut saya. Karena ya, makna dari kemerdekaan itu kan sangat esensial ya, terutama kemerdekaan di dalam menyatakan pendapat, kemudian juga belajar bagaimana masyarakat ini punya kesempatan pendidikan yang boleh kita katakan sama ya, artinya kalau selama ini kan terkesan bahwa pendidikan itu kaya, hanya untuk mampu, orang-orang elit, sekolah bagus ya. ya. Nah, mestinya kan masyarakat yang kurang berpunya, masyarakat yang kurang mampu ini juga punya kesempatan untuk bisa sekolah di sekolah. Jadi janji Prabowo sebelum jadi presiden, ada saya punya plan yang lengkap itu. Kita akan gratiskan sekolah. Tinggal keuangan negaranya lagi gimana? Makanya jangan berjanji ketika mau dapat dukungan rakyat. Giliran sudah jadi presiden, kita sudah mendapat jabatan, kita lupa sama rakyat. Ini yang saya masalahkan. Kita tuh ngebohongin rakyat. Tapi dia kan pidato selalu demi rakyat. Itu kan biasa politiku. Sekarang lihat rakyat di mana-mana. Mestinya dia turun dong. Banyak ke lapangan ya. Gak ada masalah kalau mau. Ini kan soal kemauan. Giroh kita sebagai pemimpin adalah berbuat untuk rakyat, bukan cuma di mulut. Kalau di mulut aja gampang. Saya bisa jadi presiden dengan dagang-dagang pidato. Dagang pidato. Maksudnya diperdagangkan narasi saya untuk mendapatkan jabatan, ngebawa sana, ngebawa sini. Ini negara bukan negara kita, merdeka untuk menjadikan negara kita. Kalau saya begitu. Itu juga. Jadi kita tetap bangga dengan Indonesia merdeka, tapi kemerdekaan ini harus diisi lagi dengan kemerdekaan yang utuh dan berkualitas, bukan hanya omong-omong ya. Rakyat harus bisa mendapatkan hak mereka sebagai rakyat yang pendidikan, sekolah gratis, naik angkutan gratis, kemudian keuangan mereka tidak susah. Inilah yang menjadi tanggung jawab daripada para pengelola negara. Karena tanpa itu merdeka itu tidak akan lagi ada artinya apa-apa, hanya cuma slogan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.